Bab 629, Bala Bantuan. Tatapan Xiao Yan berhenti di tempat Medusa menghilang sebelum perlahan menghela nafas lega. Tatapannya bergeser ke bawah dan sekali lagi berbalik ke arah Fen Lao. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hei, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika orang itu pergi. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat memblokir kami berempat hanya dengan kekuatan Anda. Fen Lao kecewa ketika Medusa pergi. Namun, kekaguman segera muncul di wajahnya saat dia tersenyum sinis. Xiao Yan tidak peduli dengan Fen Lao yang berencana menggunakan kata-katanya untuk memaksa Xiao Yan kembali. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan penggaris yang berat itu dengan keras dimasukkan ke tanah. Sekelompok api hijau giok perlahan muncul di tangan kanannya seperti api hantu. Tangan kiri Xiao Yan perlahan menutupi api hijau tua. Namun, matanya tertutup sementara Fen Lao dan yang lainnya mengerutkan kening. Fen Lao dan yang lainnya tidak tahu tentang tindakan aneh Xiao Yan ini. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang berani memimpin untuk menyerang. Setelah Xiao Yan menutup matanya dengan rapat, kumpulan api hijau tua itu tiba-tiba mulai berfluktuasi beberapa saat kemudian. Xiao Yan menarik kedua tangannya secara tiba-tiba. Sesaat kemudian, Fen Lao dan yang lainnya terkejut ketika nyala api hijau tua tiba-tiba terpisah menjadi dua kelompok api berwarna berbeda. Dua kelompok api. Yang satu berwarna hijau, sementara yang lain adalah nyala api yang tidak terlihat. Api hati jatuh. Anda benar-benar telah menyempurnakan Fallen Heart Flame. Fen Lao tidak terkejut ketika tatapannya menyapu gugusan api hijau. Namun, ekspresinya segera berubah ketika dia melihat kumpulan api yang tampaknya tidak terlihat. Suara terkejutnya terdengar tajam. Xiao Yan dengan acuh tak acuh menatap Fen Lao yang ekspresinya berubah drastis. Dia membalik kedua tangannya. Api hijau tua yang baru lahir diciptakan dari penggabungan Green Lotus Core Flame dan Fallen Heart Flame. Selama dia terbiasa dengan kontrol, tidak akan sulit bagi mereka untuk berpisah sekali lagi. Kedua jenis api ini mungkin lebih lemah daripada api hijau tua dalam hal panas dan aspek lainnya jika digunakan secara terpisah, tetapi seseorang dapat melakukan banyak tugas dan menggunakannya secara bersamaan untuk tujuan yang berbeda. Ini paling cocok dalam menghadapi banyak musuh. Menyerang! Bunuh dia! Kejutan di wajah Fen Lao berangsur-angsur menghilang. Niat membunuh yang sangat kaya menggantikannya. Dia jelas mengerti kekuatan menakutkan macam apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan dua api surgawi yang berbeda. Jika dia terus membiarkan Xiao Yan terus berlatih, sulit baginya untuk menjamin level seperti apa yang akan dia capai. Membunuh Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi akan mengurangi kekhawatiran besar yang akan menyebabkan dia kesulitan tidur dan makan. Tangisan Fen Lao baru saja terdengar ketika sosoknya langsung bergerak. Douki berwarna darah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bau amis darah menutupi seluruh benteng. Beberapa dari mereka yang lebih lemah merasa pusing saat mencium bau busuk berdarah ini. Tiga douang lainnya, yang memiliki pengalaman bertarung yang hebat, di samping Fen Lao juga langsung menggerakkan tubuh mereka saat Fen Lao melakukannya. Mereka berempat membentuk pengepungan dari 4 sudut dan menembak secara eksplosif ke arah Xiao Yan di tengah. 1 douang, 3 douang. Formasi yang begitu kuat melepaskan serangan mereka pada saat yang bersamaan. Aura kuat yang samar-samar diaglomerasi bersama adalah sesuatu yang akan membuat bahkan elit biasa Do Huang sedikit tercekik. Namun, itu tidak ada gunanya sedikit pun terhadap Xiao Yan yang tidak dapat diprediksi dengan akal sehat. Kakak ketiga, hati-hati! Meskipun sebagian besar tekanan kuat yang dilepaskan diblokir oleh Xiao Yan yang berada di depannya, beberapa kekuatan sisa yang merembes melewatinya menyebabkan ekspresi Xiao Li berubah drastis. Dia mundur 2 langkah sebelum berteriak pada Xiao Yan di depannya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyempitkan pupilnya dan menatap Fen Lao dan 3 orang lainnya yang telah mendekatinya dalam sekejap mata. Sudut mulutnya bergerak sedikit,
dan kumpulan api tak terlihat di tangan kirinya tiba-tiba mengeluarkan riak. Mengikuti pancaran riak oleh Fallen Heart Flame, 4 sosok yang melesat dengan eksplosif tiba-tiba berhenti. Wajah mereka memerah, dan douki di seluruh tubuh mereka memancarkan beberapa riak kacau karena mereka tertangkap basah. Douki di tubuh mereka diedarkan dengan sekuat tenaga saat mereka mencoba menekan api hati yang muncul di dalam tubuh mereka tanpa peringatan sebelumnya. Taktik khusus Fallen Heart Flame adalah memanggil api hati di dalam tubuh seseorang begitu mereka memasuki jarak tertentu. Kekuatan api hati semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang melemparkannya. Jika ringan, itu akan berdampak pada pemurnian douki. Jika itu liar dan kejam, itu akan menyebabkan douki pemberontakan dalam diri orang yang tidak curiga. Terlebih lagi, suhu tinggi yang dipancarkannya mungkin benar-benar membakar seseorang dari dalam keluar jika seseorang tidak berhati-hati. Fallen Heart Flame telah disempurnakan oleh Xiao Yan. Efek khusus yang aneh dari memanggil api jantung secara alami adalah sesuatu yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Saat ini, api hati yang dia panggil ketika menghadapi lawan yang kuat seperti Fen Lao tentu saja adalah jenis yang liar dan keras hingga batasnya. Oleh karena itu, ada gerakan kacau douki di dalam tubuh Fen Lao dan 3 lainnya. Jelas bahwa api hati yang dipanggil Xiao Yan saat ini tidak dapat membakar seorang ahli doang menjadi abu. Namun, sangat mudah untuk berebut dan membuat mereka berantakan. Kekacauan mendadak semacam ini memiliki dampak penting dalam menentukan pemenang dalam pertempuran antara yang kuat. Xiao Yan mengangkat matanya untuk mempelajari Fen Lao dan 3 lainnya yang doukinya telah berubah menjadi berantakan sementara wajah mereka tiba-tiba memerah. Sudut mulut Xiao Yan perlahan diangkat menjadi busur yang dipenuhi dengan rasa dingin. Sebuah cahaya berwarna perak muncul di kakinya dan tubuhnya bergetar. Dia segera menghilang dari posisi aslinya dengan cara seperti hantu. Penguasa Xuan berat yang dimasukkan ke tanah di depannya juga menghilang bersamanya. Ci! Suara samar angin kencang tiba-tiba muncul. Seseorang dengan wajah memerah yang berebut untuk mengarahkan douki di tubuh mereka untuk menekan api jantung, tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat garis hitam samar mengalir di depannya. Bang! Penguasa hitam besar memotong udara, dan angin panas datang menerjang dengan marah dari segala arah. Dari tampilan kekuatannya, bahkan tubuh kuat dari seorang ahli doang kemungkinan akan terluka parah jika dia dihancurkan. Pakar doang ini menunjukkan pengalaman pertempuran yang luar biasa dan kelincahan pada saat hidup dan mati ini. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang hebat dari pembakaran api jantung di tubuhnya dan dengan kejam meretas bilah kepala hantu yang sangat besar di tangannya yang telah diwarnai oleh jumlah darah segar yang tidak diketahui. Pisau itu sangat tajam. Bahkan udara tampak terbelah terbuka pada saat ini. Tel, bilah kepala hantu jenis pisau yang sangat besar, berbentuk seperti pedang. Dentang! Penguasa yang berat tiba-tiba jatuh dan menabrak bilah kepala hantu. Kekuatan yang sangat kuat melonjak keluar secara eksplosif. Di bawah serangan ganas ini, ahli doang merasa kakinya menjadi lemah dan kedua lututnya ditekuk dengan keras untuk menyentuh tanah yang keras. Tanah bergetar sampai garis retakan mulai menyebar seperti jaring laba-laba. Bang! Pakar doang nyaris tidak memblokir serangan penguasa berat ini yang hampir merenggut nyawanya. Sebelum dia sempat melarikan diri, angin kencang mendekat seperti bayangan dan mengayun ke dadanya. Sebuah kekuatan ledakan tiba-tiba meletus, menendang ahli doang ini hingga dia terbang puluhan meter. Akhirnya, dia diseret di tanah dan membentuk bekas luka yang dalam yang panjangnya puluhan meter sebelum dia perlahan berhenti. 1 penguasa, 1 kaki. Dalam 2 serangan, seorang ahli doang dipaksa kembali setelah berubah menjadi keadaan menyedihkan dari cedera serius. Banyak sosok hitam di dalam bayang-bayang gelap benteng tidak bisa tidak menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan pertempuran sepihak ini. Anak kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat dan lebih kuat.
Xiao Li juga melebarkan mulutnya dan memperhatikan ahli Do Wang yang langsung terluka. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Kekuatan seperti itu benar-benar menakutkan. Fan Lao dan dua ahli lainnya Do Wang akhirnya berhasil menekan api jantung yang menggeliat di dalam tubuh mereka selama periode waktu yang singkat ini, di mana Xiao Yan telah mengalahkan seorang ahli Do Wang dengan cara yang seperti kilat. Tatapan mereka menyapu ke arah aura lamban rekan mereka. Mereka tidak tahu apakah sudah mati atau masih hidup. Semua hati mereka tenggelam. Tidak peduli apakah itu dalam hal kecepatan atau kekuatan, bajingan ini jauh lebih kuat daripada dia 2 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga mampu mengendalikan Fallen Heart Flame untuk memaksa kita melakukan banyak tugas dan menekan api hati di dalam tubuh kita. Sepertinya akan merepotkan hari ini. Hao Han, kalian berdua harus pergi dan menangkap orang itu. Aku akan menunda dia. Buru-buru, Fan Lao berteriak dengan keras saat sebuah pikiran dengan cepat melintas di dalam hatinya. Dengan situasi saat ini, mereka harus menangkap orang yang memiliki hubungan cukup dalam dengan Xiao Yan ini. Jika tidak, kemungkinan mereka akan kesulitan mengalahkan Xiao Yan bahkan jika mereka bergandengan tangan. Dua ahli lainnya, Do Wang, terkejut ketika mereka mendengar tangisan Fan Lao. Mereka segera pulih dan saling memandang. Setelah itu, mereka bergegas masuk dari kedua sisi. Ci! Suara angin yang kencang sekali lagi terdengar di medan pertempuran tepat saat keduanya berpisah. Namun, saat suara angin kencang muncul, Fan Lao mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya. Dia muncul di tempat tertentu dan Do Qi yang berwarna darah ditembakkan secara eksplosif ke arah ruang di depannya. Do Qi berwarna darah melonjak dengan eksplosif. Sosok hitam besar yang terbungkus api hijau tiba-tiba muncul. Itu segera diretas. Di bawah tekanan nyala api hijau, Do Qi yang berwarna darah itu langsung dan benar-benar menghilang. Sialan! Fan Lao mengutuk dalam hatinya setelah benar-benar dikendalikan oleh api surgawi, Xiao Yan. Dia akan melepaskan serangan lain lagi untuk memblokir yang terakhir ketika nyala jantung di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak pada saat ini. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk dengan cepat mengalihkan beberapa Do Qi untuk menekannya. Pengalihan Do Qi tidak hanya menyebabkan Fan Lao mengalihkan perhatiannya, tetapi juga menyebabkan serangannya menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Bang! Ledakan oktan! Pembukaan dari gerakan yang lebih lambat ini secara alami tidak luput dari mata tajam Xiao Yan. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia mengambil kesempatan untuk mengenai area dada Fan Lao. Lengannya gemetar saat dia mengencangkan kelima jarinya. Lengannya seperti palu berat yang membawa serangan kuat, yang menyebabkan seseorang bergetar di dalam hati, karena dengan kejam menabrak dada Fan Lao. Fan Lao hanya punya waktu untuk membentuk lapisan darah melingkar di permukaan kulitnya pada saat genting ini sebelum tinju Xiao Yan runtuh. Sebuah kekuatan deras melonjak keluar dari tinjunya. Tubuh mantan tertembak di bawah serangan sengit ini. Selain itu, seteguk darah tanpa sadar dimuntahkan dari mulutnya saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak mengejar setelah mengirim Fan Lao terbang dengan satu pukulan. Dia mengalihkan pandangannya dan dia segera menunjukkan wajah muram saat dia menyadari dua ahli Do Wang hanya sekitar 7 atau 8 meter dari Xiao Li. Mengingat kondisi cedera Xiao Li saat ini, peluangnya untuk menang ketika berhadapan dengan dua ahli Do Wang secara alami sangat rendah. Selain itu, dua ahli Do Wang juga dikejutkan oleh kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mengerti dengan jelas bahwa kemungkinan besar mereka harus tetap di tempat ini selamanya jika mereka tidak menangkap Xiao Li. Membawa pemikiran ini di dalam hati mereka, dua ahli Do Wang setelah melepaskan kekuatan mereka secara maksimal. Xiao Li secara alami jatuh ke dalam kerugian dengan kekuatan seperti itu menyerang yang lemah. Xiao Yan secara alami sangat menyadari kerugian Xiao Li. Oleh karena itu, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar Fan Lao yang terluka.
Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru pergi untuk mendukung Xiao Li. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika bau amis sekali lagi muncul. Fan Lao berwajah pucat muncul di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Haha, Xiao Yan, jadi bagaimana jika kamu kuat? Selama dia mendarat di tangan kita, haruskah kita takut bahwa Anda akan menyebabkan masalah? Kedua ahli Do Wang mendekati Xiao Li setelah aksi pemblokiran Fan Lao. Do Qi yang kuat segera melonjak keluar. Dari auranya, kedua orang itu jelas berniat memberikan pukulan terakhir dan menangkap Xiao Li. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia melihat Do Qi yang kuat yang tiba-tiba dilepaskan oleh kedua Do Wang. Siu! Suara tajam angin kencang tiba-tiba muncul di langit begitu ketiga orang itu akan melakukan kontak. Dua sosok segera bergegas turun dan dengan sombong dimasukkan ke dalam area antara dua ahli Do Wang dan Xiao Li seperti dua meteorit. Tawa yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Haha, Xiao Yan, kamu harus menghabisi orang tua itu. Serahkan kedua orang ini pada Ziyan dan aku. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiao Yan terkejut. Segera, jantungnya yang kencang perlahan rileks. Bala bantuan akhirnya tiba tepat waktu. Xiao Yan menoleh dan tatapannya perlahan bergerak ke arah Fan Lao. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang gelap dan dingin menyebabkan wajah yang terakhir menjadi putih seketika. Anjing tua, apakah kamu sangat senang menghalangi saya?